Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Di tengah hingar-bingar dunia digital yang bergerak tanpa henti, saat semua orang berlomba-lomba mengejar kesuksesan secepat mungkin, ada kisah seorang pemuda bernama Rian, kisah yang tidak pernah dimuat di headline media, namun menyimpan pelajaran berharga tentang bagaimana kegagalan bukanlah akhir segalanya. Rian tumbuh di era media sosial, di mana kesuksesan terlihat seperti sesuatu yang mudah didapat. Di lini masanya, ia melihat teman-temannya mendirikan bisnis, keliling dunia, mendapatkan penghargaan, hidup dalam kemewahan. Semua tampak begitu cepat dan mudah. Tanpa sadar, dunia modern membuatnya percaya bahwa jika ia belum sukses di usia muda, maka ia gagal. Lulus dari kampus teknik informatika, Rian bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan besar. Tapi, seperti banyak anak muda ambisius lainnya, ia ingin lebih. Ia ingin membangun sesuatu yang berdampak, sesuatu yang miliknya sendiri. Maka di usia 25 tahun, dengan tabungan hasil kerja keras selama 3 tahun, ia memutuskan keluar dari pekerjaannya dan mengajak 3 sahabatnya membangun startup aplikasi pendidikan bernama EduConnect. Mereka bermimpi besar, menciptakan aplikasi belajar online untuk pelajar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas pendidikan. Rian percaya, teknologi adalah jawaban untuk menghapus ketimpangan pendidikan. 6 bulan pertama, semua berjalan penuh semangat. Mereka bekerja di kafe, di ruang tamu, di garasi rumah orang tua Rian. Tidur larut malam, bangun pagi-pagi, pitching ke investor, menyusun strategi, mendesain aplikasi. Tidak ada hari libur, tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Tapi kenyataan tidak semudah rencana. Saat aplikasi mereka resmi diluncurkan, hasilnya jauh dari harapan. Jumlah unduhan rendah, pengguna yang mendaftar tidak bertahan lama, feedback yang masuk justru dipenuhi kritik. Investor yang sebelumnya antusias, perlahan mulai ragu. Rian dan tim berusaha memperbaiki, tetapi biaya operasional terus membengkak, sementara pemasukan nihil. Satu persatu, sahabatnya menyerah dan memutuskan mundur. Dalam waktu 2 tahun, tabungan Rian habis. Hutang mulai menumpuk. Orang tuanya meminta Rian kembali melamar kerja. Teman-temannya mulai menjauh. Bahkan beberapa mencibir keputusan nekatnya. Media sosialnya yang dulu penuh motivasi, kini penuh dengan komentar negatif. Ia merasa dunia menertawakannya. Di titik terendah hidupnya, Rian mengunci diri di kamar berhari-hari. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku gagal? Kenapa aku tidak seperti mereka yang berhasil? Apakah aku memang tidak cukup baik?" Hingga suatu malam, saat membuka kembali catatan lamanya, ia menemukan tulisan kecil yang pernah ia tulis saat memulai mimpinya. "Kegagalan bukan akhir. Jika aku jatuh, aku hanya perlu bangkit 1 kali lebih banyak." Kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai mengevaluasi semuanya, bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk belajar. Ia menyadari kesalahan terbesarnya. Ia terlalu fokus pada teknologi, lupa memahami kebutuhan nyata pengguna di lapangan.
Ia terlalu terpaku mengejar angka investor, lupa membangun fondasi kuat di komunitas pelajar yang benar-benar membutuhkan. Ia mulai turun ke desa-desa, berbicara langsung dengan pelajar, guru, dan orang tua. Ia mendengarkan keluh kesah mereka, mencatat apa yang benar-benar mereka butuhkan, bukan apa yang ia kira mereka mau. Dengan sisa uang seadanya, Rian membangun ulang EduConnect dari nol. Kali ini lebih sederhana, lebih ringan, bisa digunakan meski dengan jaringan internet yang lemah. Ia tak lagi mengejar keren di mata media, tapi fokus membantu satu persatu pelajar yang kesulitan belajar online. Tahun demi tahun berlalu. Perlahan, tanpa gemuruh media, jumlah pengguna aplikasinya tumbuh organik. Mulut ke mulut, rekomendasi dari guru ke murid, dari satu desa ke desa lain. Hingga suatu hari, tanpa disangka, pemerintah daerah di salah satu provinsi menghubunginya dan menawarkan kerjasama program pendidikan digital. Di usia 32 tahun, Rian menatap ke belakang dan sadar, kegagalan yang dulu hampir menghancurkannya, justru adalah proses terpenting dalam hidupnya. Tanpa kegagalan, ia tidak akan belajar rendah hati. Tanpa kegagalan, ia tidak akan mengerti arti ketekunan. Tanpa kegagalan, ia tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya benar-benar bangkit. Kini, EduConnect digunakan oleh lebih dari 5 juta pelajar di Indonesia. Ia tidak lagi mengejar validasi dari media sosial atau investor. Baginya, kesuksesan bukan soal popularitas, tapi soal dampak.